Kalau dalam pandangan saya, imported inflation adalah inflasi yang terjadi karena barang yang kita import memang mengalami kenaikan harga, ya. Nah, tentunya kalau untuk beras, kita harus amati bahwa apakah benar terjadi kenaikan harga beras secara internasional, ya, artinya beras yang kita import. Karena biasanya kita mengimpor dari tetangga-tetangga kita seperti Vietnam, Thailand ya, yang sering dalam kondisi sebenarnya mengalami surplus ya. Yang paling penting adalah ketika pemerintah harus mengimpor beras dari negara-negara yang saya sebutkan tadi, harus benar-benar bisa mendapatkan harga yang paling kompetitif ya. Karena jangan sampai kemudian negara-negara yang biasanya mengekspor beras ke Indonesia bisa membaca bahwa pemerintah Indonesia itu secara periodik itu akan melakukan impor beras untuk menambah cadangan beras pemerintah ya. Kalau mereka sudah baca ini, maka ada kemungkinan mereka dalam tanda petik bisa mengcorner kita dengan harga yang lebih tinggi dan itu barangkali bisa akan menyebabkan imported inflation. Tetapi kalau mengenai importnya sendiri sebenarnya memang tidak ditujukan untuk mengganggu pergerakan harga beras di pasar, tetapi lebih benar-benar untuk memastikan cadangan beras pemerintah itu berada di level yang aman ya. Kenapa ini harus dijaga? Karena yang kita sebut tadi panen raya itu mungkin berlaku dari bulan Maret, April, dan barangkali masih ada dampaknya di bulan Mei. Tetapi setelah bulan Mei dan kebetulan juga memasuki musim yang lebih kering ya, musim kemarau, tentunya kita harus waspada, apalagi kalau musim kemaraunya disertai dengan gejala perubahan iklim yang biasanya membuat kekeringan itu menjadi lebih berat ya. Nah, kalau kekeringan terjadi, tentunya kita harus waspada produksi beras dalam negeri bisa terganggu yang menyebabkan cadangan yang harusnya bisa dipenuhi atau bisa didapatkan bulog dari petani menjadi sangat terbatas. Nah, mau tidak mau import harus dilakukan dan ini tentunya harus benar-benar dilakukan importnya sekedar untuk menjaga agar cadangan cukup. Dengan cadangan cukup, maka pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengendalikan inflasi terutama yang berasal dari harga beras. Baik, artinya Anda sepakat bahwa dengan adanya impor beras ini kan artinya untuk upaya pemerintah ya, memenuhi kebutuhan beras di Betul. masyarakat. Sehingga nanti ke depannya bisa mengintervensi harga begitu, Pak? Ya, betul sekali. Jadi ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga inflasi pada periode di mana tidak ada panen raya dan musimnya diperkirakan lebih kering, ya sehingga kemungkinan produksi lokal atau domestik itu bisa terganggu atau menurun dibanding yang biasanya. Baik, tapi kalau kita lihat Pak, impor beras yang dilakukan oleh pemerintah di akhir tahun 2022 lalu ternyata tidak cukup mampu Pak untuk artinya mengendalikan harga beras. Kalau kita lihat mulai dari akhir tahun lalu sampai dengan saat ini harga beras masih saja terus meningkat Pak. Sudah banyak dilakukan artinya operasi pasar, lalu juga impor juga kita lihat sekarang sudah mulai ada panen raya. Mengapa sebetulnya harga beras sampai dengan saat ini masih juga belum melandai? Kalau saya melihatnya kembali lagi pada dua kata kunci ya, produksi dan distribusi. Yang tadi kita banyak bahas adalah produksinya, ya, di mana kalau produksi domestik dirasa tidak mencukupi, maka kita melakukan import untuk memastikan suplai beras terpenuhi, sehingga harga ya tidak harus meningkat ya karena ada suplai yang cukup. Tetapi suplai yang cukup hanya bisa terjadi kalau distribusinya baik, ya. Dan distribusi yang baik ini kita bicara Indonesia yang secara geografis memang tidak mudah, ya. Bahkan dari pengamatan saya kadang-kadang ada perbedaan inflasi antar kabupaten misalkan yang bertetangga, itu hanya semata-mata karena kabupaten yang bertetangga tersebut tidak memiliki informasi yang cukup bahwa kabupaten tetangganya misalnya mengalami surplus produksi beras, sedangkan kabupaten dia mengalami defisit, ya artinya dia butuh suplai beras dari yang tetangganya. Tetapi karena tidak ada informasi yang memadai, akhirnya mereka berupaya mendatangkan beras dari tempat lain, dari daerah lain, ya yang artinya membutuhkan biaya lebih besar dan kepastian yang lebih rendah, ya sehingga akhirnya memicu terjadinya inflasi harga beras di kabupaten tersebut, ya. Ini contoh yang kelihatannya mungkin sepele, tapi Anda bayangkan ini berlaku di berbagai atau di banyak daerah di Indonesia, ya. Dan ini tampaknya saya melihat selain produksi tentunya tetap harus ditingkatkan, ya. Tetap kita juga harus memastikan distribusinya berjalan lancar, ya, sehingga produksi yang harusnya cukup ini memang akhirnya benar-benar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama konsumen-konsumen yang memang berharap bahwa harga beras itu adalah pada harga yang mereka bisa jangkau.
Baik, artinya memang produksi juga harus ditingkatkan dan supply yang cukup ini sangat bergantung karena distribusi yang baik begitu ya Pak Bambang.